Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak. Kita akan melanjutkan belajar hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus air, di mana terjadi air hujan kemudian kembali lagi ke laut. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana syarat-syarat air bersih yang dapat kita minum. Ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh air agar dapat kita konsumsi. Syarat-syarat air bersih itu yang pertama dilihat dari syarat fisik, kemudian ada lagi syarat kimiawi, dan ada juga syarat mikrobiologi. Syarat fisik adalah persyaratan yang dapat dipenuhi oleh indera kita, baik penglihatan, penciuman maupun perasa. Syarat kimiawi adalah persyaratan yang berhubungan dengan kadar zat kimia. Syarat mikrobiologi adalah berhubungan dengan zat renik. Syarat fisik, yang pertama, air itu harus tidak keruh. Yang kedua, tidak berwarna. Terus syarat fisik yang ketiga adalah tidak berasa, seperti air putih itu ya. Kemudian syarat fisik yang ketiga adalah tidak berbau. Kemudian syarat fisik yang keempat adalah suhunya di antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Syarat fisik yang keenam, tidak meninggalkan endapan. Bisa dilihat di gambar yang tengah, yang bagian bawah itu adalah endapan. Kemudian ada syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang kedua, tidak mengandung bahan kimia berlebihan. Kemudian yang ketiga, cukup mengandung iodium. Ada yang terakhir, yaitu pH atau derajat keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Nah, kemudian syarat air bersih yang ketiga adalah tidak mengandung kuman penyakit. Nah, kuman-kuman penyakit ini berasal dari lingkungan yang kotor yang dapat menyebabkan perut kita sakit atau sistem pencernaan kita terganggu. Anak-anak, coba perhatikan video yang berjudul pencemaran air sungai berikut ini. Nah, bisa kita lihat betapa bersihnya aliran air sungai sehingga sangat indah. Kenapa? Karena aliran air sungai ini bebas dari pencemaran. Sungai yang bersih, kemudian aliran yang lancar dan tidak menyebabkan banjir. Kemudian sungai yang bersih ini juga dapat memperbaiki ekosistem sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak mati. Air yang bersih ini dan juga air yang melimpah ini ternyata sangat penting bagi semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Bayangkan bagaimana apabila kita hidup sehari saja tanpa air. Bisakah? Tidak bisa ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini harus menjaga kelestarian air dan menghemat penggunaan air. Tidak boleh boros-boros dalam menggunakan air. Nah, bagaimana cara menghemat air? Simaklah video berikut ini.
anak-anak, alhamdulillah sudah selesai materi kita kali ini tentang syarat-syarat air bersih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui WA grup Wapri atau melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.